Pemirsa, masih bersama saya Rahayu Japar dan berikut kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Kekeringan meluas, belasan desa di 6 kecamatan di Kabupaten Lombok Barat mulai mengalami krisis air bersih. Kita menuju lokasi. Jalur pendakian menuju Gunung Rinjani ditutup sementara hingga 10 Agustus untuk perbaikan jalur yang rusak. Puluhan layangan kreasi hiasi langit Kota Mataram dalam ajang Festival Olahraga Rekreasi Masyarakat Nasional ke-8. Total poin pertandingan kedua GC Tim Alfa 4 dan Distrik 2 Tim Alfa. Puluhan tim induk olahraga unjuk kebolehan dalam lomba Airsoft Gun yang digelar di ajang Fornas ke-8 yang digelar di lapangan Yodif 742 Sriwijaya, Gebang, Mataram. Persaingan seru para tim dalam olahraga rekreasi bergengsi Airsoft Gun menjadi tontonan menarik warga yang hadir di arena. Dari tim yang bersaing, tim Airsoft Gun dari Sulawesi Tengah mampu memborong 6 medali dari 8 kategori kelas yang dilombakan. Tim Airsoft Gun sebagai pemegang rekor juara pada tahun sebelumnya harus puas mendapatkan 2 perak dan perunggu pada Fornas kali ini. Selain menguji kekompakan antar tim, Airsoft Gun juga menjadi salah satu energi modern yang memacu adrenalin. Dari awal kita sudah targetkan untuk bermain maksimal secara keseluruhan di 8 nomor itu, sehingga teman-teman sampai tadi sore di beberapa kelas final mereka bisa menghasilkan 2 medali emas, kemudian ada 3 medali perak, selebihnya adalah perunggu. Fornas ke-8 melombakan sebanyak 74 cabang induk olahraga masyarakat di Indonesia sebagai ajang memperkenalkan ragam budaya dan kreasi dari seluruh provinsi. Ebi Kusuma melaporkan dari Kota Mataram. Puluhan layangan kreasi berbagai ukuran menghiasi langit Kota Mataram dalam ajang Festival Olahraga Masyarakat Nasional Fornas ke-8 yang digelar di Nusa Tenggara Barat. Ragam bentuk layangan warna-warni berbentuk hewan seperti naga, kura-kura dan juga tokoh pewayangan hasil kreasi perajin dari 15 provinsi berlaga memperebutkan kategori terindah. Selain keindahan dan keseimbangan saat mengudara, kekompakan kostum tim dengan hasil kreasi juga menjadi bagian dari kategori penilaian tim penjurian. Sejumlah peserta mengaku sengaja membawa layangan kreasi khas daerah mereka untuk mengenalkan budaya dan kesenian khas daerah. Kita sebenarnya untuk lomba itu ada beberapa tipe, ada dari kalau untuk layangan kreasi ada 2 dimensi dan 3 dimensi. Kemudian ada juga layangan sport perorangan. Jadi nanti dia akan melakukan gerakan presisi dan balet tarian. Kemudian ada juga dari teman-teman renteng seperti yang bisa dilihat di sini nanti itu ada nangga, kemudian ada renteng murni. Kalau untuk yang dipegang ini adalah layangan penari Betawi. Kita dari kontingen DKI Jakarta. Dia ini adalah 2 dimensi dan tingginya 2 meter, lebarnya kurang lebih 120 cm. Kalau yang narik 1, mungkin nanti yang helpernya, yang pembantunya mungkin 4. Durasi terbangnya berapa Bang? Ketahanan Kalau di atas? sudah penilaian nanti kita terbang di atas itu 10 menit. Selesai 10 menit itu udah bebas kita. Jadi yang kita harus jaga itu dari bawah sampai ke atas itu 10 menit itu. Jangan sampai jatuh atau kestabilan atau gimana lah kapal sudah. Selain menjadi ajang kontes nasional para perajin layang daerah,
Kontes layangan juga diharapkan menjadi ajang promosi untuk memperkenalkan kekayaan budaya kepada wisatawan. Dari Kota Mataram, Eni Kusuma melaporkan. Tingkat hunian hotel di kawasan wisata Senggigi Kabupaten Lombok Barat meningkat drastis selama perhelatan Festival Olahraga Masyarakat Nasional Fordas ke-8. Pengelola mencatat tingkat okupansi di seluruh hotel rata-rata meningkat hingga 80%. Tingkat hunian tersebut diprediksi akan terus meningkat selama sepekan karena ramainya wisatawan domestik yang datang untuk menghadiri acara pesta olahraga rekreasi yang digelar di NTB. Di sisi lain, meningkatnya hunian hotel juga karena memasuki liburan high season untuk wisatawan asal Asia pada bulan Juli hingga Agustus. Langsung ke reservasi saya sekitar 15 kamar sampai 20 lah. Tapi saya tidak tahu yang dari online ya. Kan itu masing-masing individu pasti ada yang dari online. Dan kalau secara keseluruhan ya bagus sih event-event kayak gini, saya sangat apresiasi ya. Dampaknya semua kena ya, dari hotel, dari makanan, minuman, dari UMKM, pasti ya. Ini satu program yang bagus. Kalau bisa ya NTB jadi tuan rumah lagi gitu. Tapi saya yakin Fornas ini di kota pasti full. Sejumlah peserta Fornas mengakui sengaja memilih menginap di Senggigi karena tempatnya indah dan nyaman untuk berwisata. Menginap di Senggigi, alhamdulillah kami baru sampai tadi pagi. Kami dari Porsi, DPP Porsi, penggemar olahraga Islam Indonesia. Kami bersama dengan 12 provinsi hadir partisipasi dalam Fornas ke 2025 ini. Dan kenapa kami memilih, saya khususnya kita memilih di sini, di Aruna, ini tempatnya adalah tempat wisata yang sangat nyaman. Untuk kegiatan Fornas memang ini the first time kita untuk berlaga di sini, tapi kami yakin kami punya potensial yang sangat bagus. Kami yakin menang, tapi kalah menang kita semua senang gitu ya. Dari DKI pun selain datang ke sini dengan dana hibah, kita juga berpartisipasi dengan dana mandiri. Artinya kami tetap mensupport kegiatan Fornas di NTB ini. Selain meminta Pemda memperbanyak event nasional, pengelola juga berharap perhelatan Fornas dapat membangkitkan geliat pariwisata dan meningkatkan ekonomi UMKM. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita kali ini. Saya Rahayu Japar dan segenap kru SSJ yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.